Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Megita Dwi Pamungkas dan Ibu Nina Agustianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi. Pada video ini akan membahas mengenai penerapan materi rotasi pada biang lala. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Guntur Hidayat, Detia Fitriani, Putri Kenanga, dan Gita Puspita Rahmawati. Yuk kita simak dengan baik penjelasannya. Selamat menonton. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian naik wahana biang lala saat ke pasar malam atau taman bermain? Karena video kali ini kita akan belajar materi yang ada kaitannya dengan biang lala. Kita akan belajar salah satu transformasi yaitu rotasi. Saat kita naik biang lala, tentunya kita akan berputar mengikuti arah putaran biang lala yang berpusat di titik tengah biang lala tersebut. Nah, biang lala ini merupakan salah satu contoh aplikasi konsep rotasi di kehidupan sehari-hari. Kalian bisa nggak menyebutkan contoh-contoh lain penerapan rotasi dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, apa itu rotasi? Rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh θ terhadap suatu titik tertentu. Rotasi tidak akan terlepas dari tiga hal, yaitu sudut rotasi, arah rotasi, dan titik pusat rotasinya. Suatu benda dapat dirotasikan dengan sudut mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Akan tetapi, kita akan belajar rotasi dengan sudut-sudut istimewa yaitu 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Untuk arah rotasi, jika berlawanan arah jarum jam, maka arah rotasinya bernilai positif, dan jika searah jarum jam, arah rotasinya akan bernilai negatif. Rotasi dapat dilakukan jika ada titik pusat rotasi X, Y. Namun, jika pusat rotasi tidak ditentukan, artinya titik pusat rotasi tersebut adalah titik asal O 0,0. Sekarang, bagaimana cara merotasikan sebuah titik? Nah, selanjutnya ada contoh kasus nih teman-teman. Contoh kasus ini berkaitan dengan rotasi pada biang lala. Di sebuah taman bermain, terdapat sebuah biang lala raksasa dengan radius 12 meter. Biang lala tersebut memiliki pusat di titik O, yaitu 0,0 pada sistem koordinat Kartesius. Kursi nomor 1 berada pada posisi awal yaitu di titik A 12,0. Ani menaiki kursi nomor 1 dan biang lala mulai bergerak perlahan. Biang lala berputar 120 derajat setiap 5 menit. Berlawanan dengan arah jarum jam. Ani ingin mengetahui posisi kursinya setelah 10 menit dan jika biang lala terus berputar dengan pola yang sama, berapa sih lama waktu yang dibutuhkan kursi Ani untuk kembali ke posisi awal? Nah, untuk menyelesaikan contoh kasus tersebut, teman-teman dapat mempelajari lagi materi rotasi pada video sebelumnya. Ayo kita selesaikan contoh kasus tersebut. Yang pertama, kita harus menghitung bagaimana posisi baru Ani setelah rotasi 10 menit. Caranya yaitu yang kita ketahui bahwa biang lala berputar 120 derajat setiap 5 menit dan berlawanan arah dengan jarum jam. Kemudian dalam 10 menit, biang lala akan berputar dalam berapa sudut ya? Nah, kita dapat mencari terlebih dahulu jumlah rotasinya, yaitu
10 menit dibagi 5 menit, yaitu 2. Sehingga kita dapatkan bahwa dalam waktu 10 menit, biang lala akan melakukan rotasi 2 kali. Kemudian untuk total sudut rotasinya yaitu jumlah rotasi dikalikan dengan sudutnya, yaitu 2 dikali dengan 120 derajat, sama dengan 240 derajat. Nah, jadi dalam 10 menit, biang lala ini akan mengalami rotasi 2 kali dengan total sudut yaitu 240 derajat. Nah, kemudian kita perlu menghitung nih, bagaimana posisi baru dari Ani. Nah, untuk menghitung tersebut, kita bisa menggunakan rumus transformasi koordinat untuk rotasi. Nah, di soal kan kita ketahui kalau titik awalnya adalah titik A dengan titiknya yaitu 12,0. Jadi, kita dapat menggunakan rumus dari rotasi yaitu X-aksen X cos theta min Y sin theta, Y-aksen itu X sin theta plus Y cos theta. Kemudian kita masukkan angka-angkanya ke dalam rumus rotasi tersebut, di mana X-nya adalah 12 dan Y-nya adalah 0. Kemudian untuk theta, kita menggunakan theta untuk total sudut rotasi yaitu 240 derajat. Kemudian kita masukkan X-aksen sama dengan 12 cos 240 derajat minus 0 sin 240 derajat. Y-aksen sama dengan 12 sin 240 derajat plus 0 cos 240 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau cos dari 240 derajat adalah minus setengah. Kemudian untuk sin dari 240 derajat adalah minus akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Dari sini dapat kita masukkan X-aksennya itu 12 dikalikan dengan minus 1 per 2 dikurangi dengan 0 dikalikan dengan minus setengah akar 3. Nah, kita dapatkan nih hasilnya untuk X-aksen adalah minus 6. Kemudian untuk Y-aksen kita masukkan juga sin 240 derajat adalah minus setengah akar 3. Dan cos dari 240 derajat adalah minus setengah. Sehingga Y-aksen sama dengan 12 dikalikan dengan minus setengah akar 3 dikurangi 0 dikalikan dengan minus setengah. Kita dapatkan Y-aksennya adalah minus 6 akar 3. Jadi, posisi baru Ani setelah 10 menit rotasi adalah di titik A-aksen, yaitu minus 6, minus 6 akar 3. Nah, setelah tadi kita menghitung berapa posisi Ani setelah melakukan perputaran atau rotasi 10 menit, maka selanjutnya kita akan menghitung berapa sih waktu yang diperlukan Ani untuk kembali ke posisi awal yaitu di titik A 12,0. Nah, untuk mencarinya maka kita perlu mencari N-nya yaitu N dikalikan dengan sudutnya yaitu 120 derajat sama dengan sudut keseluruhan yaitu 360 derajat. Sehingga kita dapatkan N-nya adalah 360 derajat dibagi dengan 120 derajat, yaitu N-nya adalah 3. Jadi perlu 3 kali rotasi untuk Ani kembali ke posisi awalnya, yaitu di titik 12,0. Nah, selanjutnya untuk waktunya, untuk satu rotasi pada soal kita ketahui yaitu 5 menit.
Kemudian 5 menit ini kita kalikan dengan jumlah rotasinya yaitu 3. Sehingga 5 dikalikan dengan 3 sama dengan 15 menit. Sehingga didapatkan bahwa perlu 15 menit untuk Ani kembali ke posisi semula yaitu di titik A 12,0. Nah, selain dengan menggunakan perhitungan manual, kita juga bisa menggunakan media pembelajaran seperti GeoGebra. Berikut merupakan GeoGebra yang telah kami buat, yaitu mengenai geometri transformasi, khususnya dalam rotasi. Nah, di soal, kita disuruh untuk mencari tahu bagaimana posisi baru dari Ani setelah 10 menit mengalami perputaran atau rotasi pada biang lala. Nah, dalam contoh kasus tersebut, diketahui bahwa biang lalanya itu memiliki pusat di titik O, yaitu 0,0. Di sini, dalam GeoGebra sudah ada kotak untuk menginputkan pusat rotasi dan titik yang diketahui. Di sini kita langsung inputkan saja di kotak pusat rotasi P, yaitu rotasinya adalah 0,0. Kemudian selanjutnya, dalam soal kita ketahui bahwa posisi awal dari Ani yaitu di titik A 12,0. Kemudian di titik A ini kita inputkan saja 12,0. Nah, di sini sudah terlihat titik P-nya yaitu di titik 0,0 atau rotasinya di titik P. Selanjutnya, di soal diketahui bahwa Ani itu menaiki kursi nomor 1 dalam posisi awal di titik A, dan biang lala mulai bergerak perlahan berputar 120 derajat setiap 5 menit berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini kita harus menentukan posisi baru dari Ani setelah 10 menit melakukan rotasi atau perputaran. Diketahui apabila 10 menit, maka Ani mengalami perputaran atau rotasi sebanyak 2 kali, yaitu 10 dibagi 5. Kemudian untuk mengetahui jumlah total sudut rotasinya, yaitu dengan cara mengalihkan jumlah rotasi dan sudutnya, yaitu 120 derajat. Jadi, 2 kali 120 derajat adalah 240 derajat. Sehingga kita dapatkan bahwa total sudut dari posisi awal Ani hingga posisi yang baru adalah 240 derajat dengan berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini kita bisa mengeklik tombol langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu buatlah titik A. Di sini sudah terlihat titik A-nya yaitu di 12,0. Kita klik lagi. Langkah yang kedua adalah membuat garis bantu titik A ke pusat rotasi. Nah, di sini telah terlihat garis putus-putus warna biru. Itu adalah garis bantu dari titik A ke pusat rotasi yaitu P. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita disuruh untuk merotasikan titik A atau menggeser sudut alfa sesuai dengan sudut. Tadi kan telah diketahui bahwa sudutnya adalah 240 derajat. Kemudian di sini kita geser slider dari alfanya sebesar 240 derajat. Nah, titik P dari P ke A aksen ini merupakan titik yang merah putus-putus ini adalah garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan posisi baru dari Ani. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan koordinat dari A aksen. Nah, untuk menentukannya, caranya adalah karena di GeoGebra ini telah kita inputkan algoritma rumus dari rotasi, maka kita tinggal mengeklik kembali langkah-langkahnya. Nah, ini A akan dirotasikan dengan pusat 0,0 dan sudut 240 derajat. Nah, ini dihasilkan cos 240 derajat min sin 240 derajat, sin 240 derajat cos 240 derajat dikalikan dengan 12 0, ditambah dengan pusatnya yaitu 0, 0. Kemudian langkah selanjutnya adalah didapatkan cos dan sin dari 240 derajat adalah yang tertera sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita tambahkan dari cos 240 derajat dengan 12, kemudian 0,87 dikalikan dengan 0. Di sini kita menggunakan sifat perkalian matriks, yaitu baris dikalikan dengan kolom. Kemudian ditambahkan dengan pusat rotasinya yaitu 0,0 sehingga didapatkan bahwa posisi baru Ana yaitu x aksen y aksen atau titik A aksennya itu minus 6, min 10,39. Nah, min 10,39 itu sama dengan min 6 akar 3. Nah, kita bisa mengecek jawabannya. Di sini tertera minus 6, minus 10,319. Jadi untuk jawaban di GeoGebra dengan perhitungan manual itu sama. Sehingga diharapkan media GeoGebra ini dapat mempermudah siswa untuk mempelajari materi mengenai rotasi pada geometri transformasi.